Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella dari kelas KPIB 2019 dengan NIM 1920501033, mata kuliah Komunikasi Islam. Di sini saya akan menganalisis komunikasi Islam kepemimpinan internasional Perdana Menteri Luar Negeri Inggris, Theresa Mary May. Dengan profil nama Theresa Mary May Brazier, lahir Esburne 1 Oktober 1956, umur 63 tahun, adalah seorang politikus Britania yang menjabat sebagai Perdana Menteri Britania Raya dan pemimpin Partai Konservatif dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Baiklah, sebelum kita mengetahui adanya prinsip-prinsip komunikasi Islam di dalam video tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu komunikasi Islam terlebih dahulu. Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Di dalam video tersebut terdapat juga komunikasi Islam dalam bentuk retorika, di mana retorika itu sendiri yaitu sebagai bentuk komunikasi di mana seseorang menyampaikan buah pikirannya, baik lisan maupun tertulis, kepada hadirin yang relatif banyak dengan berbagai cara dan gaya bertutur, serta selalu dalam situasi tatap muka atau face to face. Setibanya di Downing Street, London Rabu sore, Perdana Menteri Inggris Theresa May berencana akan mengikuti semangat pendahulunya. I have just been to Buckingham Palace, where Her Majesty the Queen has asked me to form a new government, and I accepted. In David Cameron, I follow in the footsteps of a great modern Prime Minister. Under David's leadership, the government stabilised the economy, reduced the budget deficit, and helped more people into work than ever before. But David's true legacy is not about the economy, but about social justice. From the introduction of same-sex marriage to taking people on low wages out of income tax altogether, David Cameron has led a one-nation government, and it is in that spirit that I also plan to lead. Perdana Menteri perempuan kedua Inggris setelah Margaret Thatcher yang memimpin Inggris sejak tahun 1979 sampai 1990 ini langsung membentuk kabinet barunya. Beberapa di antaranya adalah David Daes yang ditunjuk untuk menjabat posisi baru sebagai menteri yang khusus mengurus masalah keluarganya Inggris dari Uni Eropa. Liam Fox, salah satu anggota parlemen dari Partai Konservatif, ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Internasional tahun 2010 hingga 2011. Fox juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sementara Menteri Pertahanan kini masih tetap dijabat oleh Michael Palin. Salah satu pekerja terberat jatuh ke tangan Boris Johnson. Mantan wali kota London ini terpilih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri baru Inggris. Sementara Menteri Luar Negeri sebelumnya, Philip Hammond, dipilih sebagai Menteri Keuangan. May juga memilih mantan Menteri Energi Ed Wills sebagai Menteri Dalam Negeri. Ruth menjadi salah satu perempuan yang mengisi kabinet baru May. Seperti yang dapat kita lihat, adanya prinsip-prinsip komunikasi Islam yang ada di dalam video tersebut, yaitu berbicara dengan lemah lembut, yaitu di mana seorang komunikator dalam menyampaikan isi pesan dalam pidatonya akan tersampaikan kepada komunikan atau halayak dengan memiliki kesan, dengan tujuan agar mampu menaklukkan hati komunikan itu sendiri. Dan di mana Theresa May telah menyampaikan akan mengikuti jejak Perdana Menteri David Cameron untuk menegakkan kembali dari semangat yang dibangun oleh David Cameron yang terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 43-44 yang artinya, "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dan benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut."
Selanjutnya, prinsip komunikasi Islam menyebutkan hal-hal yang baik tentang komunikan, yaitu di mana dalam kepemimpinannya nanti, Theresa May akan menstabilkan ekonomi, mengurangi defisit, dan mengurangi pengangguran dari sebelumnya. Dan Theresa May akan membangun semangat dari pendahulunya, yaitu David Cameron, untuk membangun pemerintahan Inggris menjadi lebih baik. Selanjutnya, prinsip komunikasi Islam menggunakan hikmah dan nasihat, yaitu dalam kepemimpinannya Theresa May akan mengikuti jejak pendahulunya dengan memimpin Inggris untuk bisa lebih maju, dan di mana Theresa May akan mempertahankan semangatnya untuk menjalankan apa yang belum dijalankan oleh David Cameron dengan memberikan manfaat yang baik untuk mempertahankan Inggris sehingga memberikan pelajaran kepada khalayak. Prinsip komunikasi Islam berlaku dengan adil, yaitu memandang komunikator dan komunikan dengan baik, di mana Theresa May langsung menjalankan tugasnya dengan membentuk kabinet baru, dengan beberapa orang yang ia tunjuk untuk menjabat posisi baru sebagai menteri, yang hendak akan menjalankan tugasnya nanti dengan seadil-adilnya. Selanjutnya yang terakhir, prinsip komunikasi Islam menyesuaikan bahasa dan isi yang dibicarakan dengan komunikan, yaitu agar dapat melanjutkan komunikasi dengan baik antara komunikator dengan komunikan. Di mana Theresa May, Perdana Menteri Inggris tersebut, menyesuaikan bahasanya dengan menggunakan bahasa Inggris itu sendiri, sehingga isi yang disampaikan pun bisa disampaikan dan dapat dipahami oleh khalayak itu sendiri, baik dari kaum intelek, menengah, bahkan awam, yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 123. Artinya, kemudian kami wahyukan, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Dalam hal itu, terdapat juga solusi media yang menandingi Barat dengan Islam, yang mana yaitu, yang pertama, kemasan yang menarik. Kemasan yang menarik yaitu cara solusi media Barat dengan Islam untuk mengembangkan teknologi yang sempat tertinggal, dengan adanya desain-desain produk dan semenarik mungkin, sehingga memperbanyak siaran dalam media tersebut. Dan yang kedua, menyesuaikan waktu. Menyesuaikan waktu yaitu di mana yang dapat kita lihat solusi media dari Barat, yang mana dalam pidatonya Theresa May melihatkan waktu yang kurang relevan untuk isi pesan dalam pidatonya yang ia sampaikan. Yang ketiga, memperbanyak paket siaran yang menarik, yaitu media yang digunakan dalam Islam dan Barat memiliki masing-masing keunggulan yang mampu membuat paket siaran banyak digemari oleh khalayak lain. Dengan perkembangan yang semakin hari semakin unggul tampilannya, dalam hal itu, video tersebut dikutip dari siaran melalui net TV, yang mana media yang digunakan sudah sejak lama digemari oleh masyarakat atau khalayak lainnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kulturan teori atau komunikan yang mengubah media, yaitu di mana umat Barat mengubah bentuk media-media teknologi dengan temuan dari Islam, kemudian dikembangkan oleh Barat seolah-olah Barat ini yang menciptakannya. Dalam hal itu, tampilan yang digunakan Barat untuk bisa mengubah media, sehingga khalayak tertarik pada isi yang ada. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa di dalam video kepemimpinan internasional Perdana Menteri Luar Negeri tersebut, termasuk ke dalam adanya prinsip-prinsip komunikasi Islam, dan adanya solusi media yang menandingi Barat dan Islam. Dengan itu, di mana dalam berkomunikasi dengan baik merupakan suatu kebutuhan dari seorang komunikator, yang mana untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam pidatonya, dengan adanya nilai-nilai yang membuat khalayak mengerti dalam bahasa yang ia gunakan, dengan media yang mampu menaklukkan hati masyarakat lainnya. Demikianlah hasil analisis dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.